Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifani dengan NIM 2101072050, berasal dari kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah perbankan, yaitu tentang operasional, clearing, RTGS, BIVES, dan transfer. Tabel of content yang pertama, clearing, ini mencakup tentang pengertian, kemudian jenis-jenisnya, yang kedua RTGS, yang ketiga BIVES, yang keempat transfer. Nah, di transfer ini ada pihak-pihak yang terkait, dan materi yang terakhir yaitu tentang perbedaan antara clearing, RTGS, BIVES, dan transfer. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang clearing. Pengertian dari clearing. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7, clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sementara itu, menurut KBBI, clearing adalah suatu bentuk penyelesaian pembukuan dan juga transaksi dengan cara memindahkan suatu saldo pada pihak lain yang lebih berhak. Jadi sederhananya, clearing ini bisa disebut sebagai proses transfer. Akan tetapi berbeda dari transfer biasa, biasanya yaitu melalui mesin ATM. Proses transfer lewat clearing ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, umumnya sekitar 2-4 hari. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dari clearing. Yang pertama, clearing umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya telah diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu ada clearing lokal, adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah clearing. Yang ketiga yaitu clearing antar cabang, adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu warkat. Warkat adalah pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah yang pertama cek sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Cek ini termasuk jenis-jenis cek yang termasuk, yang pertama cek dividen, yang kedua cek perjalanan, yang ketiga cek cindramata, dan lainnya yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu billet giro, adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya termasuk dalam billet giro Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu wesel bank untuk transfer atau WBUT. Yang keempat yaitu surat bukti penerimaan transfer. Yang kelima warkat debit, adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang keenam ada warkat kredit, adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut. Nah, ada contoh mekanisme dari clearing. Yang pertama adanya penyerahan dan adanya pengembalian, adanya bank dan adanya nasabah. Materi yang kedua yaitu tentang RTGS. RTGS atau Real Time Gross Settlement adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS merupakan proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. RTGS ini menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Nah, berikut adalah contoh transaksi dari RTGS. Yang pertama, login ke dalam aplikasi One Mobile. Yang kedua, klik menu transfer dan pilih rupiah.
Yang ketiga, pilih bank tujuan dan masukkan nomor rekening, kemudian masukkan nominal transfer, lalu klik lanjut. Langkah yang keempat yaitu pilih metode RTGS. Setelah itu pilih rekening sumber dana. Yang kelima yaitu langkah yang kelima, periksa ringkasan transfer dan klik konfirmasi. Langkah yang terakhir yaitu masukkan PIN transaksi dan kemudian transaksi selesai. Materi selanjutnya yaitu tentang BI Fast. BI Fast adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Bank Indonesia mengembangkan BI Fast terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat atau real-time, dan tersedia setiap saat. BI Fast diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran retail nasional dengan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur sistem pembayaran nasional existing. Selanjutnya yaitu manfaat media real time, tersedia setiap saat. Yang kedua lengkap, melayani berbagai instrumen dan kanal pembayaran. Yang ketiga secure, dilengkapi dengan fitur fraud detection atau lain-lain. Yang terakhir yaitu efisien. Selanjutnya itu cara penggunaan BI Fast pada BNI. Contohnya yang pertama buka aplikasi BNI Mobile Banking, kemudian masuk menggunakan akun yang telah Anda miliki. Jadi sebelumnya Anda telah memiliki akun aplikasi dari BNI Mobile. Yang kedua yaitu pilih menu transfer dan pilih BI Fast. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu masukkan tujuan transfer dan masukkan nomor rekening tujuan beserta nominalnya. Langkah yang keempat yaitu klik selanjutnya dan masukkan password. Langkah terakhir yaitu tunggu sampai proses transfer berhasil dan simpanlah bukti transfer tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tentang transfer online. Transfer berarti pindah atau beralih. Transfer merupakan aktivitas mengirimkan uang dengan nominal tertentu dari satu rekening ke rekening lain. Ini merupakan metode yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Misalnya transfer dari BRI ke Mandiri. Ini sudah menggunakan switching, yaitu menghubungkan kedua bank tersebut. Switching yang digunakan beragam, mulai dari ATM bersama, yang kedua Prima hingga Auto. Transfer ini juga bisa menggunakan kartu ATM atau dengan aplikasi banking lainnya seperti Bank BRI yaitu Brimo, Bank BNI yaitu BNI Mobile, dan lain-lain. Transfer online biasanya dikenakan biaya 6,5 sampai 7.000. Tapi transfer menggunakan metode ini bisa langsung sampai ke rekening penerima karena perusahaan switching memfasilitasi transaksi selama 24 jam. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang terkait dalam transfer. Yang pertama yaitu ada remitter, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Yang kedua yaitu beneficiary, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter. Yang ketiga remitting bank, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan dari remitter. Yang keempat barulah paying bank atau pembayaran oleh bank. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan dari BI Fast, RTGS, dan clearing. Dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama dari batas nominal transaksi. Dari BI Fast batas nominal transaksinya yaitu 250 juta per transaksi. Sedangkan clearing yaitu 1 miliar per transaksi, maksimalnya 1 miliar per transaksi. Sedangkan time RTGS yaitu transaksi nilainya sebesar 100 juta per transaksi. Yang kedua yaitu dalam waktu pelayanan. Tersedia sepanjang waktu, BI Fast tersedia sepanjang waktu.
Sedangkan clearing dan RTGS terdapat jam operasionalnya, yaitu sejak pukul 6.30 atau setengah 7 sampai 16.30 WIB. Dilihat dari sudut pandang kanal pembayaran, BI Fast pada Desember 2021 menggunakan mobile banking, kemudian internet banking, counter atau teller. Dan pada 2023 besok ini yaitu menggunakan QR, ATM, atau EDC. Sedangkan clearing dan RTGS menggunakan mobile banking, internet banking, dan counter atau teller. Sudut pandang yang selanjutnya yaitu jenis layanan. BI Fast yaitu pada Desember transfer kredit individual. Pada 2023 yaitu transfer debit, kemudian bulk kredit, kemudian kartu ATM atau debit, kartu kredit, uang elektronik, cross border. Sedangkan clearing jenis layanannya yaitu transfer kredit dan debit. Jenis layanan dari RTGS yaitu transfer kredit. Sudut pandang yang terakhir yaitu biaya transaksi ke nasabah. BI Fast yaitu maksimalnya 2.500 per transaksi, clearing yaitu maksimalnya 2.900 per transaksi, dan BRI Real Time Gross atau RTGS yaitu maksimalnya 30.000 per transaksi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.